Apabila kita atau teman-teman mempunyai keinginan prestasi, khususnya prestasi dalam dunia merpati kolong meja, itu jangan takut untuk gagal atau jangan takut untuk mengikuti persaingan. Pokoknya selalu berusaha dan koreksi, gagal koreksi, berusaha lagi, seperti itu terus. Dan pastinya juga harus disertai dengan doa. Jadi jangan pernah merasa kecil hati bahwa pemula atau belum banyak ilmu, kuncinya yaitu selalu untuk ikhtiar. Selalu ikhtiar. Kok gagal terus tekan lagi, jangan sampai menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke sahabat merpati, kita udah di tim Anel Purwokerto. Salah satu pemilik dari nama burungnya Wisanggeni yang kemarin menyabet juara 1 ya di event totalan 30 juta di lapak Lembarang Gayunan Bojongsari Purbalingga. Oke sahabat merpati, kita nggak panjang lebar ya, kita mau pengenalan sama tim Anel. Yang pertama dengan Mas siapa ya Mas? Ditya. Nama saya Ditya Chandra, akrab dikenal Audit. Posisinya sebagai apa ya di tim Anel ya Mas? Pemilik. Jadi pemilik. Pemilik dari tim Anel. Oke, sebelah kiri saya dengan Mas siapa ya Mas? Mas Iam. Mas Iam. Posisinya sebagai apa ya Mas? Sebagai joki tembak dari tim Anel. Maksudnya joki tembak itu gimana Mas? Maksudnya dari joki tembak itu tim Anel itu menitipkan burung untuk dijoki saat event di Purbalingga. Itu baru sekali atau sering gitu Mas? Alhamdulillah baru sekali kemarin, dan kemarin itu langsung bisa menyabet podium 1. Oh gitu. Berarti cocok ya Mas? Cocok. Terus kita kenalan satu lagi dengan Mas siapa ya Mas? Mas Uki. Mas Uki, posisinya sebagai apa ya Mas? Sebagai penerbang. Penerbang di tim Anel ya? Tim Anel. Oke, sahabat merpati, kita udah kenalan ya sama pemilik, sama joki, sama penerbang. Terus untuk Mas Audit nih, kalau boleh tahu alamat tim Anel itu di mana ya Mas? Alamat saya Jalan Raden Patah, Kelurahan Leduk, Desa Kecamatan Kembaran. Udah jelas ya alamat Mas. Tim Anel di Desa Leduk, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas ya, sahabat merpati ya. Terus Mas Audit, hobi merpati itu mulai kapan dan kenapa bisa suka merpati gitu Mas? Saya kenal merpati itu dari tepatnya waktu saya sekolah SMP. Pas kebetulan bapak saya suka burung merpati dari kecil. Jadi saya mulai tertarik dengan merpati itu dari SMP. Saat itu khususnya masih main rumahan. Hanya selang beberapa lama saya merasa bosan, terus akhirnya berhenti. Nah, untuk memulai lagi itu sekitar pertengahan 2013. Tahun 2013, saat saya lagi bersama teman-teman, di situ teman-teman ngobrol soal merpati, soal perlombaan merpati. Sedikit banyak saya dengar kok menarik ya, apalagi hadiahnya besar dalam event nasional, juga melihat tantangannya kok kayaknya asik, penuh tantangan. Jadi dari situ saya mencoba memulai mencari, ya lumayan, akhirnya tidak kepake. Seperti itu Mas. Akhirnya cari-cari lagi, ketemulah burung-burung yang alhamdulillah bisa mengikuti persaingan. Jadi awal mulanya seperti itu ya sahabat merpati ya. Terus Mas Audit, arti dari nama Anel itu
artinya apa ya Mas kalau boleh tanya Mas? Anel sendiri itu berawal dari kata nel, bahasa Yunani yang artinya itu cahaya. Nah, sedangkan anel saya tambah lagi yaitu inisial huruf A di depan huruf A itu artinya anak. Nah, disambung anel, jadi anak yang bercahaya, dengan tujuan atau filosofinya itu bisa memberi manfaat yang baik untuk orang-orang sekitar. Seperti itu. Jadi artinya singkat, padat, dan jelas tadi ya Mas. Anak yang bercahaya atau yang boleh dibilang bermanfaat untuk orang banyak atau warga sekitar gitu ya. Terus tim Anel itu mulai berdiri mulai sejak kapan ya Mas? Kalau Anel sendiri itu mulai dari 2007 tanggal 5 September 5 September 2007. Untuk Merpati ya tepatnya bulan-bulan Februari 2013. Itu awal berdirinya. Terus awal berdiri langsung udah berprestasi atau nunggu waktu, atau kisaran berapa waktu Mas untuk bisa mendapatkan prestasi itu Mas? Tidak langsung menghasilkan sesuatu yang saya inginkan. Jadi semua melalui proses yang bisa terbilang tidak mudah. Jadi saya begitu mencoba tidak langsung berhasil. Menemui beberapa kegagalan, cuma saya berusaha untuk bangkit lagi. Jadi ya ada korban tenaga, materi, waktu, itu pasti. Tapi saya yakin saya bisa selama saya berusaha terus, diimbangi dengan doa dan restu orang tua. Saya yakin bisa. Alhamdulillah ketemulah yang dengan burung yang bernama Kanaka itu Mas Imam. Jadi awal mulai prestasi tim Anel itu nama burungnya itu Kanaka ya. Boleh dijelaskan sedikit Mas tentang asal usul Kanaka itu gimana Mas? Ya. Jadi berawal dulu saya ketemu teman di tenis meja, namanya itu Om Agus. Beliau pas kebetulan tadi di Jogja, ya saya di Jogja, ngobrol, akhirnya sampai ke pembahasan merpati. Nah, Kanaka itu saya diberi oleh beliau, Om Agus, tinggalnya di Cilacap. Iya. Terus kalau nggak salah itu Kanaka sendiri itu asli burung merpati kolong atau bukan? Boleh dijelaskan mungkin silsilahnya itu gimana? Yang saya dapat info dari Om Agus itu induk jandanya Kanaka itu pakai burung balap. Sedangkan dari induk betinanya itu burung tomprang. Yang saya tahu itu ada darah-darah lasernya dari nggak tahu tim apa, katanya dari induk ke atasnya itu pakai darah laser. Di ayahnya Kanaka gitu? Dari jalur induk betina. Oh, induk betina. Ibu. Tomprangnya itu berarti ya? Iya. Seingat saya itu Kanaka punya ciri khusus ya pas saat lomba ya. Untuk sahabat merpati mungkin belum tahu ya, itu kalau nggak salah pas puncak istilahnya prestasinya itu tahun 2015 ya, bisa menyabet sudah di tim Mutiara ya. Bisa menyabet juara 1 di Klasmen PMTI 2015 ya. Itu ciri khasnya burungnya ninggal ya Mas? Betul. Jadi saya sendiri itu mengamati bahwa Kanaka itu punya bakat. Terbang itu selalu mimpin.
Jadi ketika lawannya nempel itu nyodok lagi, nempel nyodok lagi. Oh, Jadi keistimewaannya Kanaka mimpin terbang oh gitu ya. juga pasti tanggung jawab. Oh gitu. Jadi perpaduan antara balap sama tombang lahirlah Kanaka gitu ya Mas. Oke Mas Odit, kalau boleh tahu di sini burungnya totalnya ada berapa ya Mas? Kalau saya melihara nggak begitu banyak Mas. Ya 20 pasang lebih lah, nggak sampai 30. Itu total dari layar, bahan, induk ataupun ikan. Kenapa saya tidak berani memelihara banyak-banyak? Saya mengukur kemampuan diri saya sendiri. Ternyata tidak bisa untuk memelihara burung yang banyak. Karena kemampuan saya yang terbatas, jadi saya pakai prinsip kualitas bukan kuantitas. Seperti itu. Jadi sedikit asal berkualitas. Iya, lombanya juga paling saya yang sudah paling banyak itu 5 bawahnya. Yang sering 3 bahkan 1 juga dulu pernah. Ya alhamdulillah bawa 1 pun ya mungkin sudah diberi kemudahan oleh Allah ya. Alhamdulillah bawa 1 bukan cuma 1 kali event, berkali-kali bawa 1 juga bisa masuk podium. Gitu ya. Jadi sangat menginspirasi ya bagi sahabat merpati ya, terutama yang baru main ataupun baru hobi. Burung kesayangan dari Mas Odit itu dari dulu apa Mas kalau boleh tahu? Nika itu anak pertama Kanaka. Jadi Yang paling saya apa keistimewaan Nika? Jadi Mas Odit itu sayang sama Nika gitu Mas? Jadi Nika itu yang bikin pertama saya bisa dibilang bahasanya itu jatuh cinta sama Nika itu awal giring saya bawa ke lapak. Tujuannya hanya pasing-pasing dekat Mas, paling waktu itu nggak sampai 50 meter. Nah diterbangi itu langsung lambung ngolong, Gitu. diulang lagi lambung ngolong lagi, diulang lagi ngolong lambung lagi. Nah itu saya langsung jatuh cinta sama Nika itu. Alhamdulillah juga pertama ikut event itu masih pink Mas, sisa 1 lar langsung ikut event nasional. Hasilnya juga nggak saya duga-duga masuk 10 besar. Di Waktu itu bisa event burung 7 nasional ya, kelas di nasional ya. itu waktu itu. Yang joki itu teman saya, Mas Bawor itu. Jadi itu awal mulanya Mas Odit suka nama burungnya Nika ya gitu Iya. ya. Mas Odit bisa diperlihatkan nama burungnya yang Nika ya Mas? Sahabat merpati, ini udah ada burungnya ya, namanya Nika ya. Warnanya ini dibilangnya apa ya? Kelabu ya Mas? Ini Nika sendiri sekarang usianya udah berapa tahun ya Mas? Ini 2014 lahir. 2000 sekarang 2001. 7 tahun kurang lebih. 7 tahun. Kurang lebih 7 tahun. Ini burungnya lah kurang prima, agak miring ini Mas. jadi ini udah stop total untuk player ya Mas? Stop. Jadi buat indukan aja ya Mas? Iya, sama buat telengan. Terus Nika sendiri tadi perpaduan indukannya apa Mas ini Mas? Bapaknya? Bapaknya langsung Kanaka. Cuma kalau induk betinanya saya kurang paham. Induk betinanya itu langsung dari pas saya ambil Kanaka sudah Ada pasangan itu keluarga ini ya? keluar ini. Terus untuk masalah prestasi sendiri untuk Nika dulu udah berapa kali kira-kira Mas? Kalau prestasi ya berawal semua saya mengawalinya dari tingkat yang kecil dulu, mulai dari Pembiukan, jagungan, juga totalan. Nah yang paling berkesan itu
5 giringan berturut-turut Mas. Nyiri. Dapat podium ya, 5 giringan Mantap. berturut-turut. Sempat ada penawaran Ya. untuk merpati ini, Waktu Mas? itu ada ya, alhamdulillah hasil saya itu bisa menarik di tim-tim besar. Waktu itu pas di Cipaku Purbalingga, saya bawa burung cuma satu ini Mas. Waktu itu anniversary apa ya Mas, yang di Cipaku ya, Double point. double point ya. Kalau double point. Itu saya bawa hanya satu, alhamdulillah podium satu. Waktu itu Bosedi Mutiara langsung meminang, cuma saya sudah janji berapapun nominal untuk penawaran nikah saya nggak ingin jual. Oh gitu ya. Juga ada temen juga dulu ada yang ingin menukar dengan sawah, saya juga tetap tidak goyah. Jadi saking sayangnya sama merpati ini Nah, ya. ini dari nikah ini ketemulah dengan Mas Iam itu. Bentar Mas, ceritanya ini gimana, maksudnya ketemu Mas Iam akhirnya jadi joki itu awal mulanya itu gimana Mas? Ya. Bisa dijelaskan Waktu sedikit? itu saya sudah terlanjur mengikuti putaran Purbalingga, sudah mendapatkan poin peringkat 3 waktu itu. Saya sedang mengejar ingin menjadi yang pertama lah. Waktu putaran di Lapak Bojong ini hilang. Pas waktu itu cuaca juga kurang baik. Nah, hari Sabtunya hilang. Saya cari nggak ketemu. Akhirnya saya punya ide untuk sayembara. Berikut saya sertakan hadiah sayembaranya juga ciri-ciri burungnya. Nah, Mas Iam pas kebetulan temannya Mas Iam itu dapat ini. Mas Iam cross check dengan saya, alhamdulillah benar. Nah, dari situ silaturahmi terus dengan baik. Nah, kenapa saya kemarin meminta tolong dengan Mas Iam, mempercayakan kepada Mas Iam, itu karena satu, saya yakin Mas Iam orangnya jujur, orangnya sayang dengan burung. Soal yang namanya pemilihan joki kan nggak mudah, banyak kriterianya. Salah satunya juga mental tarung joki juga harus dapat, juga soal kecerdasan juga harus dapat. Pas kebetulan basicnya Mas Iam itu atlet, jadi soal jiwa tarung itu udah saya nggak nguyaih lah. Udah terbiasa gitu ya Mas. Jadi ada hikmah dari burung hilang gitu ya Mas. Jadi mempererat tali silaturahmi ya Mas. Jadi untuk sahabat merpati mungkin ada tip buat sahabat merpati nih Mas, untuk yang mendapatkan burung-burung hilang atau gimana? Ini Mas, saya berharap kepada semuanya, apabila mendapatkan burung, entah itu burung siapa lah, itu alangkah baiknya, apalagi kalau burung itu sudah memakai ring identitas, itu segera dihubungi nomornya saja yang tertera di ring. Insya Allah apabila teman-teman yang suatu saat mungkin mendapatkan burung-burung itu tersebut, insya Allah beretikat baik ya, insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik juga. Oh, gitu. Jadi ojo melik karo barangnya wong. Iya, itu ada sedikit tip dari Mas Audit ya untuk sahabat merpati yang sering dapat burung. Jadi dihubungi langsung nomor aja, syukur-syukur ada cincinnya dan nomornya, jadi langsung dikembalikan sama pemiliknya biar tali silaturahmi di logo Seduluhan Mergodoro itu bisa terbukti gitu ya Mas. Oke, Mas Audit, kita mau pengenalan sebelumnya nih, berarti di sini menggunakan
jalur atau trah apa Mas kalau boleh tahu semuanya? Ya. Saya 80% itu memakai darat.